kembali di R Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-425. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-425 kali ini dan merupakan yang terakhir di tahun ini adalah SMDR, BNBA, Cash, IPSCC, TBIG, dan SCMA. Dan sekali lagi teman-teman, saya juga mau informasikan bahwa di hari ini juga saya secara resmi saya mundur dari The Golden Cross ya. Jadi dari admin The Golden Cross, saya sebagai tim marketing dari The Golden Cross, saya secara resmi kemarin sudah ajukan saya mundur dari The Golden Cross untuk terakhir di review kali ini, tapi mungkin ke depan masih ada kolaborasi. Saya masih akan tetap membawakan review-review saham model seperti ini kalau memang diperbolehkan. Jadi semoga ini bukan yang terakhir, dan nanti kalau memang ini yang terakhir kita akan ganti konsep yang mungkin bisa lebih baik lagi, yang mungkin bisa tetap mengedukasi, tetap bisa menjadi panduan ya sebagai guidelines buat teman-teman dalam trading. Dan juga saya mengucapkan selamat merayakan menyongsong tahun baru 2022. Semoga di 2022 nanti kita semakin hari semakin lebih baik lagi, dan tentunya pasti selalu cuan everyday ya. 2021 kita lupakan, kita ambil yang baik-baik saja, kita jadikan pelajaran, dan di 2022 kita manfaatkan itu untuk bisa melompat jauh lebih tinggi kembali. Oke, kita lihat seperti biasa pergerakan dari IHSG hari ini. Di hari terakhir perdagangan 2021, indeks terpaksa ditutup minus 0,29%, merah, penutupan yang kurang memuaskan di akhir tahun di level 6581 dengan transaksi 10,2 triliun, cukup sepi. Ada 209 saham naik, 342 saham turun, dan ada 130 saham yang bergerak stagnan. Untuk net foreign tercatat sell di seluruh market senilai 305 miliar rupiah. Oke, kita masuk ke saham pertama, saham SMDR, dan teman-teman mungkin mohon maaf angka dari penutupan ya, ini mungkin karena sistem dari sekuritas mungkin yang narik data dengan The Golden Cross masih belum tersinkronisasi dengan baik, sehingga closingnya itu masih tidak sesuai ya dengan yang sebenarnya. Kebetulan saya juga buka data RTI, sehingga saya bisa tahu bahwa SMDR ini sekarang closing di 995, bukan di 1005. Tapi kita tidak perlu lihat ini, kita fokus kepada pembentukan dari PBL, PBH atau support dan resistennya. Jadi kalau dia di 995 ya sudah, nanti kurang lebih dia ada di sini kan kurang lebih. Yang jelas saya cuma bisa informasikan support dan resisten untuk SMDR saat ini. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli SMDR, saya informasikan level support terkuat SMDR saat ini ada di 920. Di bawah itu cut loss atau stop loss 3 tick atau berapapun itu teman-teman bisa atur. Yang penting ketika jebol waspadalah, potensi penurunan bisa dalam. Tapi kalau bisa kuat dan bertahan dekat dengan support 920, tentu ini bisa jadi momentum untuk kita ambil, dan target kenaikan menuju 1205 karena ini merupakan resistance atau PBH yang ada di saham SMDR. Kemudian kalau kita lihat dari sisi broker summary, secara volume ini bagus, namun secara struktur untuk SMDR masih belum terlihat menarik. Next kita punya saham BNBA, di mana data RTI menunjukkan closing di 3240 BNBA, bukan di 3170. Ini mungkin masih belum terupdate. Jadi dia mungkin di 3240. Namun sayangnya adalah di level 3240 sekalipun BNBA masih belum bisa naik lagi di atas level PBL, yang mana itu adalah support terkuat sebelumnya, yang kini menjadi resisten paling kuat untuk BNBA. Wajar memang BNBA melakukan koreksi ketika rally-nya sudah cukup kencang dari 1.500 dalam 40 hari terakhir, kemudian lompat sampai ke 5.175, dan koreksi ke 3.100 itu masih merupakan hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah perilaku teman-teman yang mungkin belinya di pucuk, mungkin yang belinya di atas 5.000, kemudian sekarang nyangkut, barulah itu yang dianggap tidak wajar. Tapi koreksi saat ini memang masih dikatakan koreksi yang cukup wajar, mengingat dalam rentang 40 hari terakhir itu kenaikannya juga sudah cukup tinggi sekali. Jadi kalau yang ambil duluan tentu merasakan profit, yang masuk belakangan tentu merasakan perih ya. Jadi itu pasti akan terjadi di bursa ya. Yang greedy, yang FOMO, semuanya akan berakhir sedih, di mana ketika ekspektasinya tidak sesuai dengan
realita yang terjadi. Nah, kalau untuk BNBA sendiri, level support terakhir yang bisa membantu dia adalah di 3000 ya. Ini terakhir di sekitaran 3000 sampai dengan 3030. Ini adalah level terakhir yang bisa mempertahankan BNBA. Jebol dari situ maka cukup rawan, memungkinkan dia bisa terus turun ke 2000 bahkan sampai ke low 40 hari terendah di 1565. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli tentu ada beberapa opsi sebenarnya. Kalau memang dia turun menguji di 3000 sampai dengan 3030 itu boleh dipertimbangkan untuk entry. Cut loss di bawah 3000 bisa di 2950, 2960. Bisa disesuaikan dengan preferensi risiko masing-masing. Untuk target kenaikan ketika misalkan dapat di 3000 nih, misalkan bisa di 3280, 3300, 3500 bahkan sampai ke 3840. Kalau dilihat dari sisi broker summary secara volume dan structure untuk BNBA ini terlihat belum menarik. Next kita punya saham cash, di mana saham ini ditutup naik 1,50% ya. Yang benar adalah naik 1,50% di level 270 ya. Jadi bukan 266. Ini mohon maaf, di Golden Cross masih belum tersinkronisasi dengan baik dengan data feedernya, sehingga masih belum keupdate. Ini masih mungkin harga lama ya, 266. Dan yang benar adalah cash hari ini masih mencatatkan rekor hijau di 1,5%. Nah, kalau kita perhatikan di sini level resist terkuat saat ini, resist PBL adalah di 300 untuk cash. Dan karena dia masih di 270, tentu ini masih belum terlalu menarik untuk cash ya, karena dia masih belum bisa naik di atas PBL, artinya dia masih butuh effort untuk meyakinkan kita bahwa ini confirm dia bisa uptrend dan bisa terus melanjutkan kenaikan. Saya takutnya adalah ketika dia turun seperti ini, dia mencoba naik sebentar, turun lebih dalam, coba naik sebentar, turun lebih dalam, coba naik sebentar, turun lebih dalam. Jadi hati-hati untuk pergerakan-pergerakan model seperti ini, sehingga kita butuh yang namanya konfirmasi, memastikan kembali dia bisa breakout, bisa bertahan kuat di level-level pentingnya, yaitu di mana di 300 itu sendiri. Tapi tentu pasti ketika ada yang mendengarkan kemudian berbicara, kalau ke 300 kita beli dari 270 ke 300 kan lumayan 30 poin, itu cukup besar loh. Persentasenya bisa 10% lebih, kita masih bisa cuan. Kenapa tidak kita ambil sekarang? Bagi saya di level berapapun kamu mau ambil terserah. Itu your rights, tapi kamu harus tahu di mana level risiko yang bisa kamu terima, di mana level penting yang bisa kamu jadikan acuan, sehingga ketika dia turun di bawah itu kamu bisa segera stop loss atau kamu bisa melakukan exit yang baik gitu, tidak membuat kamu sampai ruginya dalam. Nah, kalau mau spekulatif buy boleh saja. Sebelum breakout 300 tidak masalah, kita boleh ambil. Ya, saya bilang spekulatif buy karena dia belum naik di atas PBL, di mana teman-teman bisa pakai di sini ada 272, breakout 272 boleh beli, target ke 300 di TP silakan, atau ketika teman-teman lihat dia turun ke 258, 260 boleh juga diambil. Jadi ada beberapa opsi. Bisa dia turun, ada support, mini support di 258, ada di 242, atau ketika dia breakout resist di 272 boleh juga kita ambil. Yang penting adalah teman-teman bisa tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar. Tapi kalau saya pribadi, tentu saya selalu menunggu yang namanya candle confirmation, harus dia benar-benar naik di atas PBL. Nah, itu baru mungkin jauh lebih safety untuk saya pribadi. Tapi tentu tiap orang punya preferensi yang berbeda-beda. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, secara volume untuk cash ini menarik, dan secara structure pun untuk cash ini menarik. Next kita punya saham IPCC, di mana saham Indonesian Kendaraan Terminal ditutup minus 0,96% di harga 515. Ini kebetulan sama, di mana IPCC ini sendiri bertahan tepat satu tik di atas PBL-nya di 510. Dan ini menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan bersama. Karena ketika dia bisa mempertahankan level 510 ini, maka tentu ini menjadi menarik untuk kita entry ya. 510 sampai dengan 520 boleh kita pakai sebagai area entry. Cut loss di bawah 500, target kenaikan terdekat ke 580, target jauh menuju 615. Akan tetapi kalau misalkan nanti di hari Senin di awal tahun teman-teman lihat ternyata opening IPCC langsung dibanting di bawah 510, ya jangan masuk. Kita hanya akan masuk kalau memang masih bisa mempertahankan area pentingnya di 510.
Kalau lihat dari sisi broker summary, secara volume ini masih belum menarik, secara struktur pun IPCC masih belum terlihat menarik. Next kita punya saham TBIG, di mana saham ini ditutup di level 2950 yang benar ya. Dia closing tadi ditarik, dibanting cukup kasar ya, padahal dia sempat high di 3010. Ya ini sempat di level ini, tiba-tiba menjalani closing ditarik ya. Ditutup di level 2950, yaitu level terendah dalam perdagangan hari ini. Ini cukup disayangkan, dia mau berjuang untuk menembus PBL di 3030, namun tidak dikasih, ditekan turun terus ya, yang mana pada akhirnya kita bisa simpulkan bahwa TBIG masih belum menarik secara teknikal. Jadi kalau saya pribadi akan membeli kalau memang TBIG bisa breakout dulu dari 3030. Ketika dia bisa breakout, oke, kita boleh beli. Tapi selama dia belum naik di atas PBL tentu berisiko, karena ada kemungkinan dia masih dalam downtrend channelnya. Jadi jangan sampai kita gegabah masuk, ternyata dia itu masih dalam downtrend dan kita tidak sanggup menerima, akhirnya kita cut loss. Setelah kita cut loss, apa yang terjadi? Dia naik. Nah itu, kenapa dia naik? Karena memang sudah waktunya naik. Dekat support, dia sudah sideways, volumenya sudah mulai membaik. Nah itu kadang di situ kita justru mulai nyerah dan jual. Jadi strategi itu penting. Makanya orang selalu bilang market itu seni. Jadi kita harus menyesuaikan, harus dancing in the market. Jangan sampai kita terbawa arus ya. Kita orang lagi euforia, kita kejar-kejaran, ketika dibanting kita kuat hold, namun ketika terus dibanting ARB kita akhirnya cut loss, dan setelah kita cut loss selang 1-2 hari dia malah terbang. Itu sangat mempermainkan psikologis kita dan itu tidak boleh terulang kembali di tahun 2022. Karena selalu saya sampaikan bahwa kunci kemenangan, kunci kesuksesan dalam trading, dalam investasi, dalam hal apapun, ketika kamu mampu mengontrol dirimu sendiri dulu sebelum kamu mulai melakukan eksekusi. Jadi itu yang paling penting, yang harus terus dibawa sampai tahun depan, sampai tahun-tahun selanjutnya. Bahwa trading tidak melulu soal teknikal, tidak melulu soal bandarmologi, tidak melulu soal fundamental, tapi trading, investing, apapun itu selalu berhubungan dengan your mindset, your psychology. Itu yang paling penting yang akan menentukan kamu berhasil atau tidak di market. Jadi sekali lagi, untuk TBIG kunci utamanya adalah di 3030. Tidak mampu breakout, wait and see. Mampu breakout, silakan buy on breakout. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, secara volume untuk TBIG ini tidak menarik, secara struktur mulai terlihat menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review di akhir tahun ini, di part ke-425 adalah saham Surya Citra Media TBK atau dengan kode emiten SCMA, di mana SCMA ditutup naik 3,16% di 326 ya. Di RTI tulisnya 326. Ini sekali lagi mohon maaf dia tidak tersinkronisasi dengan baik, di mana kalau kita perhatikan bahwa level aman untuk SCMA berada di 340. Jadi kalau SCMA masih belum bisa naik, masih belum bisa melewati 340, tentu kita tidak akan entry karena dia belum berada dalam zona amannya, belum berada dalam zona entry yang terbaik, yaitu di atas atau minimal sama dengan PBL. Dia masih berada di bawah walaupun sedang berjuang untuk keluar dari downtrendnya. Ini kan ketika dia turun, kemudian dia sideways, uji resist, tidak mampu breakout, akhirnya dia breakdown. Sekarang dia mencoba untuk kembali naik, untuk menguji lagi area di 340. Ini kalau gagal maka turunnya pasti dalam. Jadi hati-hati, kalau yang mau menunggu breakout dari 340 boleh saja. Tapi kalau yang mau nekat tetap membeli, silakan diatur sendiri risk masing-masing ya. Di sini saya cuma informasikan terakhir ada support white line di 316. Jebol di bawah itu saya tidak tahu dia harus turun ke berapa. Jadi harus dipertimbangkan trading plan yang baik dan matang. Kemudian dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini terlihat belum menarik ya, tapi secara structure untuk SCMA terlihat menarik.
Oke, sekian dulu review saham part yang ke 425 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.